Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam, perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Perlu kita ketahui bahwa dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah itu ada dua, yaitu di Damaskus dan di Andalusia. Yang pertama gini, sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan di Daulah Umayyah itu kenapa kok bisa sangat berkembang, itu karena ada beberapa kebijakan dari para khalifah. Jadi para khalifah itu melakukan berbagai kebijakan penting pada masa Daulah Umayyah, antara lain salah satu penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis. Jadi banyak perkembangan ilmu pengetahuan itu dimulai dari hadis, tafsir, fikih hingga tarikh dan sebagainya, itu kemudian dilakukan penerjemahan seperti itu. Kemudian yang kedua, menetapkan bahasa Arab itu sebagai bahasa umat. Jadi bahasa Arab itu digunakan sebagai bahasa administrasi negara, pengetahuan dan keilmuan atau bahasa ilmiah. Yang ketiga itu keturunan orang Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah yang berhasil mereka taklukkan. Jadi para pemimpin Arab para pemimpin keturunan Arab itu dijadikan sebagai pemimpin di seluruh wilayah yang berhasil taklukkan. Perkembangan pada masa Daulah Umayyah mencapai pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dikarenakan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Adapun kemajuannya yang pertama di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan ini mungkin hanya banyak melakukan penerjemahan ya. Sedangkan yang lainnya kita tahu bahwa di bidang ilmu pengetahuan sendiri itu bangsa-bangsa seperti Persia, Syria dan negara-negaranya sudah masuk Islam, sehingga ilmu-ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum saling berkembang, melakukan saling tukar. Jadi antara budaya yang didapat dari pertukaran ini, atau bahasa lainnya akulturasi budaya, adanya perkawinan silang dan sebagainya, itu menjadikan ilmu pengetahuan itu berkembang. Kemudian ilmu pengetahuan tersebut juga sampai ke Spanyol, Afrika Utara, Palestina, hingga ke Sisilia, bagian Sisilia itu Eropa. Kemudian yang kedua, di bidang ekonomi atau administrasi dan administrasi pemerintahan itu ada beberapa hal yang dibangun oleh Khalifah dinasti Umayyah, yaitu yang pertama ada an-nidhamus siyasi. An-nidhamus siyasi ini seperti bahasanya itu organisasi politik yang meliputi kekhalifahan berubah dari sistem syura menjadi sistem monarki. Jadi monarki, kemudian adanya Alkitabah selaku sekretaris negara, dan yang terdiri dari Kitabul Rasail, Kitabul Kharaj, Kitabul Jundi, Kitabul Syurta, dan yang baru adalah Al-Hijabah, pengawal khalifah. Kalau Kitabul Rasail itu yang mengurus tentang surat-surat, kalau Kharaj itu tentang pajak, kata Jundi itu yang mengurusi masalah tentara kalau nggak salah, dan Syurtoh itu kepolisian. Kemudian ada An-Nidhamul Idhari, yaitu organisasi tata usaha yang terdiri dari Ad-Dawawin, yang berpusat mengurus tata usaha negara, yang terdiri dari Diwanul Kharaj, Diwanul Rasail, Diwanul Mustaqilat Al-Mutanawiyah, dan Diwanul Katibi. Coba nanti sambil mendengarkan apa sih Diwanul Kharaj dan sebagainya tadi, itu tugasnya ya. Kemudian ada An-Nidhamul Mal, An-Nidhamul Harbi, dan An-Nidhamul Qadai, itu di bidang pemerintahan dan bidang ekonomi. Kemudian di bidang pembangunan kota, yaitu otomatis pembangunan berpusat pada kota yang menjadi ibu kota, yaitu kota Damaskus. Di kota ini mungkin dipercantik karena menjadi kota kota ibu kota ya, sehingga fokus pemerintahnya ke arah sini.
Selanjutnya selain kota Damaskus ada kota Kairouan. Nah, kota Kairouan ini dibangun oleh Gubernur Afrika Utara yaitu Uqbah bin Nafi al-Fikri. Merupakan sebuah kota sebagai benteng perlindungan bagi pasukan tentara kaum muslim dan harta kekayaannya setelah diserang musuh. Kairouan itu letaknya jauh dari pantai, menjadi kaum muslim masih aman dari serangan Romawi. Kairouan itu di Afrika ya. Kemudian di bidang pendidikan munculnya berbagai ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, kemudian sejarah, bahasa dan sastra, kimia, ilmu nakli seperti tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan sebagainya. Kemudian di bidang arsitektur ada namanya Quba As-Soho yang didirikan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian di bidang militer adanya Al-Hijabah tadi. Al-Hijabah itu sebenarnya tentara yang melindungi khalifah. Mungkin itu saja sekilas terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan di dinasti Umayyah di Damaskus. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.